Selamat hari Minggu, selamat memasuki bulan yang baru. Ini bulan apa ya, Kak? Bulan apa coba? Bulan Salah. apa dong? Bulan apa coba, bantu jawab yang di rumah? Bulan apa ya? Oh, Juni. Oh iya benar, Iya. Juni. Udah Bulan keberapa ya, Juni? 6 bulan ya? Udah. Wah, udah setengah tahun. Ya, nggak berasa ya? Adik-adik, kembali lagi di Ibadah Roki minggu ini bersama Kak Christine dan Kak Claudia. udah mandi belum? Kak udah mandi belum? Udah dong, kan hari Minggu. Oh iya. Kakak Udah siap? Udah siap belum? Kayaknya udah. Ayo siapkan HP nggak sih? Enggak. Iyalah, kan ini masih online ya, mesti Iya. COVID. Kita doain supaya semoga bisa Selesai. habis virusnya, bisa bebas lagi, kita bisa lebih bebas untuk memuji Tuhan. Haleluya ya kan? Oke adik-adik, kita akan memulaikan ibadah lagi di hari ini. Ayo kita siapkan hati, kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan menaikkan pujian. Ku yakin kau hadir di sini. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, dan mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Di sini Tuhan kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, walaupun Tuhan mungkin saat ini kami hanya di depan layar Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, tetapi Tuhan biarlah itu menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, dan itu Tuhan boleh memberkati kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memulaikan kegiatan ibadah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan Amin. Shalom adik-adik, gimana nih? Udah siap memuji Tuhan belum? Siap dong. Kak Tutin siap belum? Siap lah. Yuk kita angkat pujian. Apa? Jangan sampai Yesus, ayo. Bagi gerakan ya adik-adik. Ayo. Jalan serta Yesus, jalan sertanya
ya Kak. Oh, adik-adik di rumah. Berarti harus sabar-sabar ya. Iya. Semangat. Walaupun mungkin tugasnya banyak ya karena COVID ya. Tapi kita tetap semangat karena kita anak Tuhan, oke? Yeay. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Sekarang kita sudah memasuki bulan Juni. Mungkin ada sebagian dari adik-adik sekalian yang sudah libur, tapi mungkin masih ada juga ya yang masih harus melewati ujian. Jangan khawatir, belajar yang rajin, jangan lupa berdoa, Tuhan Yesus pasti menyertai kalian. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini dan mendengarkan firman, yuk kita sama-sama berdoa ya. Sikapnya yang baik, mari kita duduk tenang untuk berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau sudah berikan kepada kami. Kami juga mengucap syukur kalau kami boleh mendapatkan kesempatan untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau buka telinga kami mau buka hati kami, supaya kami boleh menerima semua firman yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang seorang tokoh yang luar biasa. Nah, tokoh ini bernama Samuel. Kalian pasti semua sudah pernah dengar ya tentang Nabi Samuel. Nah, kita mau belajar dari Samuel kecil sebelum dia menjadi nabi yang luar biasa. Nah, Samuel kelahirannya merupakan hasil dari doa ibunya, Hana. Hana sudah lama sekali menginginkan seorang anak. Dia pengen sekali punya bayi yang nanti bertumbuh besar. Tapi Hana belum juga mendapatkan seorang anak. Lalu dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan Hana juga berjanji pada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berikan aku seorang anak laki-laki, aku akan menyerahkan anakku untuk melayani Engkau. Nah, kemudian Tuhan mendengar doa Hana karena dia sudah berdoa dengan tekun dan sungguh-sungguh. Lalu lahirlah Samuel. Nah, ketika Samuel sudah lahir, Hana tidak lupa akan janjinya. Ingat ya, adik-adik juga kalau kalian berjanji kepada seseorang, jangan lupa kalian harus menepati. Jangan sampai kalian terus, pura-pura lupa aja. Gak boleh gitu ya. Nah, kemudian ketika Samuel sudah siap untuk dibawa ke rumah Tuhan, Hana membawanya ke rumah Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau baca ayat Alkitabnya ya. Jangan lupa, siapkan Alkitabnya, kita sama-sama membaca. 1 Samuel 1 ayat yang ke-24. Kakak ulang ya, 1 Samuel 1 ayat yang ke-24. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Samuel kecil memulai kehidupannya di rumah Tuhan. Dia belajar dari Imam Eli dan makin hari makin bertumbuh Samuel ini. Di 1 Samuel 2 ayat 26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, kita semua tahu bahwa Samuel setelah dia tumbuh dewasa, dia kemudian menjadi nabi yang sangat diurapi Tuhan. Tapi apakah Samuel tiba-tiba menjadi seorang nabi besar? Tentu tidak. Dia memulai semuanya dari hal yang paling kecil. Kalau kita baca di 1 Samuel 3 ayat yang pertama, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ketika Samuel memulai pelayanannya, dia tidak tiba-tiba langsung menjadi seorang nabi besar,
tapi dia memulainya sebagai seorang pelayan Tuhan yang sederhana. Nah, pelayan itu seringkali sebuah pekerjaan yang tidak dianggap, tapi Samuel mengerjakannya dengan setia. Dia kemudian belajar bertumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik. Adik-adik sekalian, waktu kita lahir, pasti semua lahirnya bayi. Kakak dulu waktu lahir juga bayi, kecil. Kalian juga waktu lahir pasti sebagai seorang bayi. Gak mungkin ada yang lahir tiba-tiba langsung jadi besar. Nah, ketika kalian masih bayi, kalian pasti membutuhkan orang lain. Karena kalian gak bisa ngapa-ngapain. Kalau seorang bayi pasti harus dikasih susu, harus dimandikan, harus diganti popoknya. Kita bergantung semuanya kepada orang tua kita. Kita butuh papa dan mama kita untuk mengurus kita. Karena kita masih belum bisa ngapa-ngapain. Nah, ketika kita bertambah besar, kita mulai belajar nih. Belajar jalan, belajar berlari, belajar pakai baju sendiri, kemudian belajar makan sendiri. Semakin lama kita bertumbuh semakin besar dan kita mulai tidak membutuhkan orang lain lagi. Namanya mandiri. Kita bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Nah, setiap segala sesuatu yang hidup, dia pasti berkembang. Demikian juga kita. Selama kita hidup, kita pasti juga berkembang. Dulu adik-adik bayi, sekarang bertumbuh menjadi seorang anak yang besar. Dari SD, SMP, SMA, kemudian nanti kuliah dan bekerja. Semua pasti berkembang. Tidak cuma fisik kita saja yang harus berkembang. Masa adik-adik cuma mau tambah besar, tambah tinggi? Apa cuma itu? Ya, di dalam Tuhan kita juga harus berkembang. Adik-adik waktu masih kecil, waktu di sekolah minggu, pasti masih dilayani oleh kakak-kakak Rocky. Kalau mau berdoa, masih dibantu. Kemudian membaca firman, juga masih dibacakan oleh kakak-kakaknya. Tapi semakin kalian berkembang, kalian juga harus bisa melakukan semuanya sendiri. Tidak lagi berdoa dibantu oleh kakak Rocky-nya, tapi mulai bisa belajar berdoa sendiri. Belajar untuk membaca Alkitab sendiri. Lalu tidak hanya melulu dilayani oleh kakak-kakak Rocky-nya, tapi kalian juga harus belajar untuk melayani. Sama seperti Samuel kecil, dia memulai pelayannya dari hal yang sederhana, menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Tapi kemudian akhirnya dia menjadi seorang nabi. Kita juga harus mulai melayani Tuhan. Walaupun adik-adik masih kecil, itu bukan satu halangan. Adik-adik pasti bisa melayani Tuhan. Aduh kak, masa sih aku masih kecil seperti ini disuruh melayani Tuhan? Loh, kenapa? Melayani Tuhan itu baik. Kenapa? Karena Tuhan sudah begitu baik sama kita. Sebagai ucapan syukur, kita juga harus memberi. Kita juga harus melayani Tuhan. Apa sih yang bisa adik-adik lakukan? Jangan khawatir, walaupun kalian masih kecil, kalian tetap bisa melayani Tuhan. Kak, masa aku mau bawain firman di Rocky? Kenapa tidak? Suatu saat setelah kalian banyak belajar, kalian pasti juga bisa melakukan hal itu. Sebelumnya kalian juga harus belajar dulu, harus berlatih. Tapi satu hal, kalian harus mau selalu berkembang. Ingat, segala sesuatu yang hidup pasti berkembang. Kalau dia tidak berkembang, artinya dia mati. Demikian juga kerohanian kita, kasih kita buat Tuhan juga harus berkembang setiap hari. Jangan begitu-begitu saja. Jangan maunya dilayani terus-terusan. Tapi kalian harus mau belajar juga untuk melayani. Nah, melayani Tuhan apakah cuma di gereja? No. Sekarang kan adik-adik Rocky harus beribadah online di rumah. Berarti kalau melayani hanya di gereja, berarti kita tidak bisa melayani. Oh, pastinya tidak.
karena ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Di rumah pun, kita juga bisa melayani Tuhan. Dengan kita berbuat baik, bersikap dan berlaku, berkata-kata seperti Kristus, kita juga sudah melayani. Sehingga setiap orang yang melihat kita, pasti akan berpikir, oh, anak Tuhan itu seperti ini ya, baik, sopan, kata-katanya halus, hormat pada orang tua, ini pasti anak Tuhan. Nah, sehingga di rumah pun, kita tetap bisa melayani Tuhan. Tidak hanya berkembang secara fisik, badannya tambah gendut, tambah besar, tambah tinggi, tapi adik-adik juga berkembang dalam imannya. Apa berkembang dalam iman? Kalau dulu masih suka takut, aku nggak mau ke kamar mandi sendiri takut, gelap. Kenapa harus takut? Tuhan Yesus pasti menyertai kalian. Tuhan Yesus pasti menjaga kalian. Sekarang nggak perlu takut lagi. Sehingga kalau adik-adik berkembang dalam iman, kalau dulunya takut, sekarang sudah tahu, aku tidak perlu takut lagi karena Tuhan pasti menyertai aku. Kalau mau ulangan di sekolah, dulu, aduh takut mama, nanti kalau aku nggak naik gimana? Nanti kalau aku nggak bisa ngerjain ujiannya gimana? Nggak perlu khawatir. Kalian harus tahu, kalian kan sudah belajar dengan rajin, sudah belajar dengan baik, kalian sudah melakukan yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Jangan lupa berdoa, karena Tuhan yang akan menyempurnakan semua yang kalian lakukan. Ayo kita baca satu ayat ya. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Seperti Samuel, dia senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Dia bertumbuh, berkembang dari seorang anak kecil, kemudian dari seorang pelayan Tuhan, dia kemudian bertumbuh besar dan menjadi seorang nabi Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Kakak yakin adik-adik juga pasti mau berkembang untuk kemudian dipakai Tuhan luar biasa. Tapi adik-adik harus mau mulai dan tidak perlu menunggu besar baru mau melayani Tuhan. Mulai dari sekarang kalian sudah bisa melayani Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita, kakak mau kita baca satu ayat lagi ya. 1 Samuel 3 ayat 19-20. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Samuel bertumbuh besar, disertai Tuhan, dan dia berhasil dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Kakak yakin adik-adik juga tahu bahwa kalian akan bertumbuh besar, disertai oleh Tuhan, sehingga apapun yang kalian kerjakan pasti berhasil di dalam nama Yesus. Jangan pernah khawatir, jangan pernah berhenti belajar, jangan berhenti kalian dalam melayani Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Aku mau memberi diriku untuk melayani Engkau. Apapun yang Engkau ingin aku lakukan Tuhan, aku menyerahkan hidupku dan aku menyerahkan hatiku. Sertai aku senantiasa Bapa, aku tidak akan takut karena aku yakin bahwa Engkau yang akan membuatku berhasil. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan
persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada kesempatan lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mohon kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Ucapan syukur kami Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi. Haleluya. Selamat memberi. Shalom adik-adik Rocky. Bulan ini adalah bulan minggu pertama di bulan Juni dan kita saatnya untuk menghafal ayat firman Tuhan. Bulan ini temanya adalah develop, sehingga kita akan mengambil dari Lukas pasal 2 ayat 52. Nah, ini perjanjian baru ya adik-adik. Siap? Jangan lupa nanti adik-adik buatkan videonya, bagaimana adik-adik menghafal, kemudian melakukan gerakannya, lalu kirim deh ke kakak Rocky. Oke? Sudah siap ya? Oke, yuk kita mulai. Ikuti gerakan kakak ya. Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan makin bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi, ulang ya. Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Manusianya gini loh. Iya. Oke ya, adik-adik. Sudah? Jangan lupa ya, kirimkan videonya, ditunggu sampai minggu ketiga bulan Juni. Oke, bye-bye, God bless you. Oke adik-adik, saat ini kita udah sampai di penghujung ibadah kita. Nah adik-adik jangan lupa ya untuk mengirimkan Ayat hafalan berupa video ya. Iya. Oke, kita akan menutup ibadah kita. Nah kita akan berdoa dan tidak akan lihat. Mari kita berdoa gitu. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Tuhan, kasih Tuhan itu boleh menyebarkan kehidupan kami, apa yang kami dapat dari Tuhan, bertumbuh dan berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan dan untuk semua mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami, percaya semua kami. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah.